Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di kevinkaila.id. Oke, hari ini saya ingin membahas mengenai VirtualBox ya. VirtualBox ini adalah salah satu software ya. Software yang kita install di komputer, bisa di Linux, bisa di Windows. Nah, kali ini saya pakai Windows ya. Nah, fungsinya VirtualBox ini untuk kita membuat virtual komputer di dalam komputer yang sudah ada ya. Kita menginstal komputer lain di dalam komputer kita ini. Jadi tidak perlu bentuk fisik komputer yang lain, tetapi dengan menggunakan VirtualBox ini kita bisa mencoba menginstal komputer yang lain. Misalnya sekarang saya pakai Windows dan saya ingin coba Linux di VirtualBox ya, itu bisa menggunakan VirtualBox. Atau saya menggunakan Linux dan ingin coba Windows, bisa coba di VirtualBox tanpa mengganggu satu sistem yang satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung aja ya, sesuai judul hari ini saya ingin mencoba menginstal Linux Mint di Windows 10 ya. Oke, VirtualBox-nya bisa didapatkan di sini, virtualbox.org ya. Ini bisa di-download kurang lebih 100 megabyte. Kemudian Linux Mint-nya bisa di-download di sini sekitar 1,9 sampai 2 giga ya, kalau nggak salah. Nah, saya sudah download dua-duanya dan VirtualBox-nya sudah saya jalankan. Linux Mint-nya sudah saya siapkan file ISO-nya ya. Jadi ceritanya saya akan coba menginstal komputer dengan Linux Mint tetapi di VirtualBox ya, di dalam komputer ini. Oke, kita mulai saja. Ini keluar ya. Oke, kita coba. Ini VirtualBox-nya sudah kebuka. Nah, untuk cara melakukan penginstalan di dalam VirtualBox ini adalah pertama-tama kita harus klik new mesin ya. Kita buat mesin baru. Nah, saya ingin coba Linux Mint ini. Ini aja saya tulis Linux Mint desktop. Ya. Oke, kemudian kita klik next. Nah, memorinya, nah ini saya kasih besar dikit lah, 2 giga ya. Nah, ini bisa diatur sesuai kondisi komputer Anda. Jadi kalau komputer Anda misalnya ada 8 megabyte anunya, 8 giga maksud saya, 8 giga RAM-nya. Nah, ini bisa dinaikkan menjadi sampai 4 gitu, minimal bagi dua lah. Yang di virtual dan di aslinya. Oke, klik next. Recommended. Oke, ini create. KFDN next. Dynamic allocated next. Nah, ini biasanya kalau untuk desktop ini dia butuh agak besar ya. Jadi coba saya naik sekitar 15-an lah. Ya, oke. Di titik ini 16 lah ya. Biasanya karena kalau desktop ini membutuhkan ruang yang agak besar. Kalau server sih tidak ya, karena ada GUI-nya, ada tampilan desktopnya itu, makanya biasanya lebih besar. Oke, kita create. Nah, ini sudah jadi mesinnya, hanya harus ada beberapa settingan yang harus kita lakukan ya. Kita setting komputer virtualnya nih ya. Generalnya oke, ini semua oke. Kemudian sistem ini tadi 2 giga benar. Kemudian ini prosesornya ini yang harus kita tingkatkan dikit nih, minimal 2 lah. Kalau 3 nanti yang Windows saya nanti jalan tidak terlalu kuat ya, jadi 2 cukup lah. Oke, kemudian akselerasi, oke, display 16 MB udah cukup. Storage ini nanti audio, network, serial, USB, share, ya usah. Oke, storage ini, nah bisa dilihat bahwa mesin virtual ini mempunyai CD juga, tapi masih kosong. Nah, jadi kita isilah di sini dengan
file yang sudah kita download tadi ya. Ini saya choose file. Nah, ini kita coba yang Cinnamon yang ini aja nih. 19.2 ya. Oke. Pen, kita klik OK. Ini mesin udah jadi. Nah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Jadi dia akan booting dari CD virtualnya tadi itu, yang sudah kita isi dengan file ISO Linux Mint. Klik start. Ya, jadi VirtualBox ini sebenarnya sangat berguna ya, sangat berguna buat teman-teman yang ingin mencoba sistem lain selain Windows ya. Saya yakin teman-teman banyak yang menggunakan Windows. Nah, tidak ada salahnya teman-teman harus mencoba menggunakan Linux ya. Tidak terlalu rumit. Saya ingat dulu sekitar 20 tahun atau ya 20 tahun lalu sih memang agak rumit ini, agak tertutup ya. Tetapi kalau sekarang wah, sudah sangat terbuka sekali, jadi sangat mudah ya. Jadi silakan aja coba keluar dari zona nyamannya dengan Windows, sekali-sekali coba menggunakan Linux ya. Jadi mungkin tidak perlu langsung pindah install Linux di laptopnya, istilahnya dual boot ya, satu Windows satu Linux, tapi bisa juga mencoba dengan sistem ini ya, menggunakan VirtualBox ya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat, oh ya ternyata Linux itu seperti ini ya, tidak rumit-rumit sekali ternyata, dan juga free, banyak sekali program-programnya yang free, program-program edukasinya juga sangat banyak, bisa dilihat di kevinkaila.id itu. Sekitar tahun-tahun 2010-2009 banyak yang kami tuliskan di sana ya. Waktu itu masih kita paling sering menggunakan Ubuntu. Banyak sekali program-program menarik di sana yang bisa kita eksplorasi, khususnya program edukasinya sangat menarik ya dibanding dengan sistem yang di Windows. Memang benar ada banyak programnya juga, tapi rata-rata pasti tidak free ya, trial atau ada, pokoknya ada pembatasannya lah. Oke, ini tampilan Linux Mint-nya itu seperti ini sebenarnya. Namun karena file ISO-nya tadi itu juga termasuk live ya, istilahnya live system ya. Jadi bisa kita coba langsung sambil live ini. Nah, ini bisa seperti ini. Hanya nanti membuat lebih berat lagi. Jadi bagaimana kalau kita coba install ya? Ini saya akan klik install Linux Mint ini. Jadi installnya sangat mudah. Ini juga akan terjadi jika teman-teman install di komputer yang asli ya. Modelnya juga bentuk seperti ini. Oke, kita pilih bahasa Inggris ya. Walaupun bahasa Indonesia juga mungkin ada di sini kalau nggak salah ini. Indonesia, aduh, kok Indonesianya nggak ada. Ya, tapi saya sih lebih senang, ini bahasa Indonesia ada. Tetapi saya lebih suka menggunakan Inggris karena lebih mudah kita untuk mengerti banyak hal di dalam komputer ini, istilahnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia malah kadang-kadang jadi bingung ya. Oke, continue. Continue. Nah, ini nanti aja. Continue. Oke, install now. Ini juga continue aja karena ini di dalam VirtualBox dia sudah alokasikan harddisknya sekian ya. Jadi langsung dihapus semua aja, tidak jadi masalah. Erase disk and install Linux Mint. Oke, ini continue. Nah, di saat Anda menginstal di komputer aslinya, bentuknya juga seperti ini, ya. Kita di mana nih? Kita di Jayapura ya, wilayah Jayapura, wilayah Indonesia Timur. Continue. Oke, namanya Kevin Kaila. Oke, passwordnya yang gampang aja ya, ini karena untuk
tes 1234556. Nah, dia memberitahu passwordnya tidak bagus, tetapi tidak masalah karena ini kita akan hanya latihan ya. 1234556. Nah, saya sukanya login automatically. Oke, continue. Copying files. Oke, ini prosesnya mungkin nanti agak sedikit lama, jadi saya pause dulu ya. Saya pause dulu rekamannya. Nanti sesudah dia full kita lanjut lagi ya. Dan kita lihat bagaimana bentuk install apa yang harus diperhatikan gitu. Karena sebenarnya tidak terlalu rumit menginstal Linux Mint di komputer Anda ya. Oke, saya pause dulu sambil kita kembali lagi nanti setelah ini full ya. Oke, ini udah selesai ya, hampir setengah jam. Ya, kita restart aja ya, kita restart aja supaya kita lihat. Nih, kalau kita continue testing berarti menggunakan live CD-nya. Nah, kalau kita restart nanti CD-nya dilepas, mesinnya akan jalan seperti biasa. Ya, seperti biasanya lah kalau kita install sistem ke dalam komputer. Ya. Oke, dia restart, nanti kita lihat seperti apa. Linux Mint. Ya, ini salah satu. Nah, please remove the installation medium dan press enter ya. Kita enter. Nah, karena kalau di sini otomatis ya, nanti dia lepas CD ISO tadi yang kita masukkan dalam CD-ROM virtualnya tadi. Nah, kalau di VirtualBox ini otomatis dia akan melepas ya. Kalau kita install di komputer yang asli, nah itu harus kita keluarkan CD-nya dulu. Atau kalau misalnya kita install pakai flash disk, kita cabut dulu flash disknya, baru restart ya. Oke, ini masih jalan, dia mencari. Ya, ini Linux Mint salah satu Linux yang dibuat berdasarkan turunan dari Ubuntu ya. Turunan dari Ubuntu. Linux Mint ini cukup ringan dan banyak aplikasinya yang cukup menarik. Tampilannya juga sedikit familiar buat teman-teman yang terbiasa menggunakan Windows. Nah, tampilan Linux Mint ini lumayan familiar ya. Ternyata dia minta minta password ya. Oke, kita isi. Oh enggak ya, saya belum isi. Karena tadi kan saya pilih langsung login ya, tidak perlu kita mengisi password. Walaupun saya sudah isi password, tapi saya kan tadi pilih langsung login kalau teman-teman lihat tadi sebelumnya. Jadi seharusnya langsung gitu. Oke, layar gelap, kemana dia? Ya tadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, Linux Mint ini salah satu Linux yang cukup sederhana, cukup ringan ya untuk bisa kita coba-coba ya. Hampir semua program yang ada di Windows ada juga di Linux ya. Jadi bisa kita berimigrasi dan coba-mencoba, dan ini lebih free ya. Anda punya kemampuan membaca program sedikit ya, mempunyai kemampuan bahasa program. Nah, di Linux Anda bisa buat sistem operasi ala kita gitu ya. Waduh, ini kenapa nih kok lama ini, apa yang menyebabkan nih? Ya, kondisi seperti ini sih tergantung ya, apa namanya? Tergantung komputer kita ya. Iya, komputer saya ini kan ya menggunakan prosesor AMD ya, bukan Intel. Jadi akannya agak berat untuk model-model seperti ini nih, untuk multitasking nih.
Ini lampunya udah nyala-nyala sih. Mungkin dia lagi apa nih, lagi install kali. Nah, ini. Nah, akhirnya muncul juga. Ya, kayaknya tadi kita settingan apa namanya, settingan grafisnya nih ya yang kurang pas atau gimana gitu. Jadi jalannya agak lambat ini. Oke, FDI-nya nyala, adapternya nyala. Oke. Nah, ini kalau di komputer asli bisa langsung ini ya, launch drive manager. Supaya dia mencari drive yang bagus yang dipasang gitu loh. Tapi ini karena apa namanya, kita menggunakan uh, VirtualBox, maka tidak terlalu perlu ya. Tapi saya coba klik aja. Saya juga baru pertama kali lihat nih muncul seperti ini. Ya, passwordnya tadi 123456. Oh, 6 locknya belum ya. 123. Oke, 123456. Okay, welcome to Linux Mint. First step. Nah, oke, drive manager, multimedia codec ya. Ya, ini dia langsung update ya. Keren juga. Oke. Nah, ini kita bisa lihat jaringannya langsung dia connect selama kita ada wifi-nya, jaringannya langsung connect ya. Dan dia punya IP sendiri, dia juga mempunyai. Jadi kita bisa komunikasi antara satu komputer dan komputer yang lain. Satu komputer ini dalam komputer asli dengan virtual komputernya bisa komunikasi ya dengan menggunakan jaringan internet ini. Nanti sebentar kita lihat. Oke, ya, Pilatius. Karena ini memang kalau langsung di komputer asli baru cukup berfungsi itu. Oke, multi codecnya nanti aja, dialognya. Oke. Nah, ini Windows Mint-nya udah jadi. Layarnya memang masih agak kecil ya karena pakai VirtualBox. Ada caranya untuk memperbesar, hanya saya belum tahu. Nah, ini sekedar saya informasikan aja. Nah, ini kita udah bisa coba-coba Linux Mint-nya ini. Dia punya grafik ada aksesoris, ada Office-nya. Ini LibreOffice kalkulator kayak model kayak Excel ya. Kayak Excel nih, langsung muncul. Saya pengen coba internetnya nih. Sambil itu dibuka, kita coba internetnya. Apakah berfungsi atau tidak? Oke. Oke. Nah, ini saya bisa tutup dan ini adalah Windows. Ya, ini Windows yang asli sistem yang saya punya di komputer ini, sistem utamanya. Nah, sedangkan ini adalah Linux Mint yang sudah kita install tadi. Ya, jadi mereka berdua dalam satu komputer, tetapi ada dua nih, satu komputer asli, satu komputer virtual. Nah, ini internetnya jalan dengan bagus ya. Bisa lihat ini misalnya Facebook, buka nggak Facebooknya? Nah, oke, terbuka dengan manis ya. Oke, hanya ini harus minimal teman-teman udah bisa tahu kira-kira Linux apa namanya. Nah, ini tadi LibreOffice-nya ya, Linux Mint seperti ini kalau kita jalankan di VirtualBox. Oke,
Ya, kira-kira demikian saja dulu untuk hari ini tentang penjelasannya. Moga-moga bisa berguna buat teman-teman sekalian dan selamat mencoba menginstal sistem operasi menggunakan VirtualBox. Oke, salam.